Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Ilyas Menda dengan NIM 17F10018. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai proyek UAS saya dengan mata kuliah Sistem Tenaga Listrik. Di sini pada soal nomor 1 disajikan sistem tenaga listrik dengan 3 bus dengan standar IEC dengan parameter seperti gambar tersebut, dengan soal tentukan bus mana yang menjadi swing voltage regulator dan beban. Kemudian yang B untuk mensimulasikan pada software etap dan buat analisis singkat mengenai aliran daya dengan metode Newton-Raphson, Gauss-Seidel, dan Fast-Koppel. Kemudian untuk soal nomor 2 disajikan suatu sistem tenaga listrik yang menggunakan acuan seperti diagram gambar tersebut dengan menggunakan software etap dengan data sebagai berikut. Lalu dengan pertanyaan simulasikan dan buat studi aliran dayanya, kemudian simulasikan dan buat studi hukum singkat, dan tentukan proteksi yang sesuai untuk mengatur koordinasi. Kemudian untuk jawaban dari 1A, dari bus A, B, dan C. Untuk bus A dapat itu voltage regulator, kemudian yang bus C itu swing bus, kemudian yang B ini adalah load bus jenisnya ya. Di sini terdapat percobaan menggunakan metode Gauss-Seidel, kemudian ada Newton-Raphson dan di sini pada bus 1 ada generator dengan kapasitas sebesar 181 MW menghasilkan daya 207.900 kW dan daya semu 46.708 kV. Di sini generator 1 menyuplai beban 2 yang ada di bus 1 dan juga menyuplai beban 1 yang ada di bus 2. Kemudian di sini di bus 3 terdapat satu generator dengan kapasitas 81 MW yang menghasilkan daya 53.995 kW dan daya semu sebesar 13.349 kV. Di sini generator 2 itu juga menyuplai beban 1 yang terdapat pada bus 2. Tegangan pada bus 1 dan 1, 2 dan 3 itu sebesar 150 kV sesuai dengan rating yang telah ditetapkan. Untuk loss yang terjadi pada generator 1 overload karena pada beban 2 di bus 1 itu lebih besar daripada generatornya. Dari ketiga metode di atas itu sama karena iterasi yang dibutuhkan untuk hasil loopnya itu tidak terlalu banyak. Oke, untuk simulasi yang kedua di sini dengan sumber grid dengan kapasitas tegangan 150 kV menghasilkan daya 7.107 kW dan daya semu 3.668
kafar. Tegangan di grid ini kemudian diturunkan dengan trafo jenis step down menjadi 7094 kV dan daya semu 3412 kV. Di bus 2 terdapat satu beban statik dan cabang yang meneruskan daya ke kabel 1 melewati sirkuit breaker untuk pengamanan dari kabel 1. Yang terhubung di sini oleh bus 3 di mana terdapat itu satu beban statik yang bercabang dan meneruskan ke kabel 2. Kemudian di sini kabel 2 terhubung ke bus 4. Kemudian ada dua cabang kabel yang beda. Pada rangkaian ini, daya yang melalui tiga kabel sebesar 139,7 kW sebelum ke bus 5 melalui fuse sebagai pengaman. Di fuse 5 ini terdapat trafo penurun tegangan juga yang menurunkan tegangan 20 kV menjadi 18,85. Setelah diturunkan melewati pengamanan LVCB sebelum masuk ke bus 7, kemudian terhubung ke beban statik dengan kapasitas 200 kV dan daya masuk ke beban sebesar 139 kW. Kemudian kita akan lihat untuk gangguan proteksi. Nah, di sini yang A, gangguan 2 fase ke tanah di line 3. Seperti ini. Gangguan di line 3 ini memotong arus untuk mengamankan rangkaian. Hanya di sirkuit breaker 1 karena sirkuit breaker 1 letaknya berada di depan lokasi shortnya. Kemudian yang gangguan 2 fase di bus 7, sirkuit breaker 2 dan fuse 1 memutus jaringan karena short berada di belakang fuse 1 dan sirkuit breaker 2. Di sini fuse terputus terlebih dahulu, baru sirkuit breaker karena kerja fuse lebih cepat dari sirkuit breaker. Kemudian gangguan satu fase ke tanah di bus 5. Di sini sirkuit breaker 1 dan fuse memutus jaringan karena short berada di belakang fuse dan sirkuit breaker 1 yang terputus terlebih dahulu fuse baru sirkuit breaker karena kerja fuse lebih cepat daripada sirkuit breaker. Kemudian yang D di sini gangguan 3 fase di bus 8. Sirkuit breaker 3 dan fuse 2 memutus jaringan karena short berada di belakang fuse 2 dan sirkuit breaker 3. Di sini fuse dulu yang terputus, kemudian baru diikuti sirkuit breaker karena kerja fuse lebih cepat daripada sirkuit breaker. Yang E, gangguan satu fase ke tanah di bus 8. Sirkuit breaker 3 dan fuse 2 itu memutus jaringan karena short berada di belakang fuse 2 dan sirkuit breaker 3. Fuse terputus lalu disusul dengan sirkuit breaker karena kerja fuse juga lebih besar daripada sirkuit breaker. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.